Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali teman. Masih ingat dengan tema soal tetap fit saat puasa untuk penderita penyakit jantung koroner? Nah, topik itu yang akan kita lanjutkan kembali pembahasannya bersama dengan Dr. Nuriza Karuniawan SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo ya. Oh iya, kalau misalnya Anda ketinggalan dengan menyimak program Obsesi ini dari Gema Surya FM, Anda juga bisa menyimaknya loh di YouTube-nya Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo. Mas Wasis, apa nih YouTube-nya RSU Muhammadiyah? Namanya sama, RSU Muhammadiyah Ponorogo. RSU Muhammadiyah Ponorogo ya. Iya. Tapi ya didengarkan dulu di Gema Surya. Betul, nanti kita putar setelah on di Gema Surya. Nah gitu ya. Jadi kalau Anda merasa ketinggalan, cuma tinggal buntut-buntutnya saja. Biasanya sering begitu ya. Betul. Saya ketinggalan loh informasi yang kemarin dari Gema Surya. Hanya buntutnya aja. Apa yang lengkap bisa disimak di YouTube-nya RSU Muhammadiyah Ponorogo ya. Baik dokter, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tempo hari sudah banyak ya yang kita sajikan, termasuk juga ternyata rokok itu harus benar-benar di stop lah kalau kena penyakit jantung koroner. Baru tahu loh saya. Oh itu tuh ternyata hubungannya antara rokok dan penyakit jantung koroner, dan kadang-kadang ini nggak disadarin seperti itu ya dok ya. Betul sekali. Baik. Nah berikutnya dok, pertanyaan kita mungkin bisa sedikit diulang ini. Apa saja faktor resiko dari penyakit jantung koroner? Misalnya, banyak lah. Monggo dokter. Ya, jadi kalau berbicara mengenai penyakit jantung koroner itu ya intinya suatu proses yang kronik dan progresif ya. Artinya dalam tahun ke tahun, bulan ke bulan proses terjadi penumpukan plak atau kerak-kerak lemak aterosklerosis itu akan terjadi secara progresif dan juga kronik ya, dan itu akan bisa menyebabkan penyempitan, baik penyempitan itu nanti bermakna artinya mengganggu aliran darah maupun yang tidak bermakna kalau penyempitannya mungkin masih ringan ya. Nah semuanya pasti berawal dari faktor resiko. Nah faktor resikonya apa? Faktor resikonya kita bagi dua. Yang pertama adalah faktor resiko yang bisa dimodifikasi, artinya kalau kita ubah pola hidup kita kontrol dengan obat-obatan, mungkin faktor risiko untuk terjadi penyakit jantung koroner juga lebih kecil. Nah faktor itu contohnya adalah kebiasaan merokok, kemudian darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, kemudian berat badan berlebih sama kurang olahraga. Nah itu adalah faktor-faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Artinya kalau kita lakukan modifikasi, berikan perlakuan, artinya olahraganya jadi teratur, kemudian tensinya kita kontrol, gula darahnya kita kontrol, kolesterolnya kita turunkan, risiko-risiko penyakit jantung koronernya bisa kita turunkan, terutama risiko untuk terjadi serangan jantung, karena itu adalah spektrum penyakit jantung koroner yang paling berat. Nah yang kedua adalah faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi, artinya faktor-faktor itu ya sudah melekat pada pasien itu. Contohnya adalah usia tua, kemudian jenis kelamin laki-laki, dan riwayat keluarga mengalami penyakit jantung koroner di usia yang muda. Nah seberapa muda? Nah untuk laki-laki kurang dari 55 tahun, untuk wanita kurang dari 65 tahun. Baik dok, tadi jenengan sempat menyebutkan soal lemak. Jadi ini bukan melulu karena kebanyakan lemak, makan banyak lemak gitu ya dok ya? Bukan ya? Tidak, jadi sama kayak misalkan gula darahnya tinggi misalkan. Gula darah tinggi itu pasti kelebihan gula itu nanti akan ditimbun dalam bentuk trigliserid yang menjadi cikal bakal kolesterol atau lemak. Jadi kadar gula yang tinggi, kita konsumsi karbohidrat atau gula yang terlalu tinggi itu juga nanti akan diubah jadi lemak kalau misalkan kebutuhan tubuh kita itu tidak setinggi itu gitu loh. Tidak selalu harus gorengan, lemak seperti itu. Gula yang tinggi, karbohidrat yang tinggi itu nanti kelebihannya juga akan disimpan dalam bentuk lemak. Nah untuk darah tinggi apa kaitannya? Nah kita kan selalu konsumsi, pasti ada lah dalam nutrisi yang kita konsumsi itu pasti ada lemaknya, pasti ada, karena memang dalam jumlah tertentu lemak itu juga dibutuhkan oleh badan kita. Nah pasti tapi kalau ada. kebanyakan nggak bagus ya dok, nggak bagus. Cuma kalau
dia punya darah tinggi atau merokok, itu tadi yang saya bilang terjadi kerusakan lapisan dinding pembuluh darah yang paling dalam yang kita sebut lapisan endotel, kita sebut sebagai disfungsi endotel. Nah, itu akan memulai proses penumpukan lemak, tidak peduli lemaknya tinggi apa enggak. Kalau lemaknya tinggi ya proses itu akan lebih cepat terjadi gitu. Jadi tidak melulu selalu kolesterolnya tinggi gitu. Kolesterolnya normal pun bisa terjadi proses penumpukan itu kalau ada faktor risiko yang lain yang menyebabkan gangguan fungsi dari endotel itu tadi. Baik, nah tapi dari beberapa faktor risiko penyakit lain itu dok ya, itu kenapa yang selama ini disebut-sebut justru darah tinggi dok? Apa sih? Darah tinggi itu kenapa kok saya sebut-sebut, karena yang pertama darah tinggi itu prevalensinya sangat tinggi di negara kita, dan yang paling menakutkan itu seringkali 70% penderita darah tinggi itu tidak ada keluhan dan rata-rata tidak mau berobat karena merasa tidak ada keluhan. Jadi itu sangat penting sekali, karena selama tensinya masih tinggi maka proses kerusakan di dinding pembuluh darah itu akan terus berjalan walaupun pasiennya tidak ada keluhan. Nah, kenapa saya sebutkan, karena seringkali orang yang punya darah tinggi, tensinya tinggi, nggak ada keluhan, nggak mau minum obat. Nah, itu yang bahaya di situ. Makanya saya tekankan kenapa kok darah tinggi itu penting. Nah, selain itu banyak sekali pasien-pasien yang darah tinggi sudah mendapatkan pengobatan yang optimal tapi tensinya belum tercapai kontrolnya. Nah, itu banyak sekali. Karena banyak sekali faktor yang berperan di situ, sehingga darah itu penting. Karena satu, rata-rata orang tidak ada keluhan dan tidak mau minum obat. Yang sudah minum obat pun hanya mungkin 50% yang tensinya terkontrol sesuai dengan target yang dokternya inginkan. Biasanya itu. Dok, tensi ya, ini kan banyak ya. Iya, banyak sekali. Pasti kalau misalnya ada pemeriksaan kesehatan itu yang paling utama juga adalah tekanan darah tinggi seperti betul. itu. Di usia berapa sih sebenarnya tensi itu mulai menunjukkan ada gejala naik seperti itu, dok? Biasanya kalau proses yang normal, artinya normal itu tidak punya faktor risiko atau keturunan darah tinggi dari keluarganya ya. Itu kalau darah tinggi itu biasanya mulai di atas 35 tuh tekanan darah mulai bertahap naik. Tetapi kalau misalkan punya keturunan darah tinggi di keluarganya atau punya penyakit penyerta yang lain, misalkan diabetes, usia yang lebih muda atau kegemukan. Nah, kenaikan tensi itu bisa terjadi lebih awal dan kenaikannya sangat tinggi sekali. Mungkin tidak jarang kita temukan usia 30 tensinya udah 180, 190. Ada ya, dok ya? Ada. Ada. Bahkan yang 20 tensinya 200 juga ada. Nah, kalau 200 itu tinggi banget ya, dok? Tinggi sekali. Ada keluhan nggak? Belum tentu ada keluhan pasien-pasien seperti itu. Kenapa? Karena proses kenaikan tensi itu sangat bertahap. Pelan-pelan, jadi tubuh itu melakukan adaptasi. Nah, kalau kenaikannya pelan-pelan biasanya orang nggak ada keluhan. Itu menjelaskan kenapa orang kalau tensinya tinggi nggak ada keluhan nggak mau minum obat. Dan 70% angka yang tinggi sekali, rata-rata nggak ada keluhan sama sekali. Gitu. Nah, kalau ada keturunan atau ada penyakit penyerta yang lain, misalkan diabetes atau kegemukan atau konsumsi garamnya tinggi, nah proses kenaikan tensi itu bisa terjadi lebih awal dan lebih progresif. Nah, itu. Ini juga harus benar-benar diperhatikan juga ya, dok ya. Betul sekali. Dan banyak sekali jangankan di Ponorogo, di Indonesia banyak sekali pasien darah tinggi itu. Banyak sekali. Kalau kita tensi ya pasti tinggi dan tentunya saya tidak ada keluhan, biasanya nggak mau minum obat. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena justru yang nggak ada keluhan itu yang bahaya, karena tahu-tahu terjadi komplikasi akut, serangan jantung, serangan jantung, stroke, tahu-tahu fungsi ginjalnya jelek. Nah, itu yang sulit untuk diobati kalau sudah seperti itu. Padahal kalau dulu ada orang awam yang menyebutkan butrek ojo butrek. Iya. Beda ya, dok ya sama itu ya, tapi ya. Beda. Oke, baik. Terus kemudian dokter, kalau misalnya ya ini ada keluarga kita tiba-tiba mendadak kena serangan jantung, misalnya dadanya sesak dan sebagainya ya, dok ya. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Pertolongan pertamanya kayak gimana tuh? Kalau misalkan ini settingnya misalkan belum ketahuan ya, memang
belum konsumsi obat-obat jantung ya tentunya segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Harus pasiennya misalkan mengalami, kita curiga serangan, diistirahatkan, segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Di sana diberikan oksigen, kemudian dilakukan pemeriksaan yang dasar, contoh kita periksa tensinya, kemudian jangan lupa kita lakukan rekam jantung. Nah, di situ nanti kita akan ketahuan apakah ini suatu serangan jantung atau bukan. Biasanya seperti itu. Tapi kalau pasien-pasien yang sudah terdiagnosa penyakit jantung koroner, terus ada indikasi serangan, biasanya dokternya memberikan obat-obatan sudah ada tuh yang biasanya dihisap di bawah lidah. Nah, kalau terjadi serangan istirahat. Artinya kalau nyeri dada istirahat. Biasanya kalau yang stabil biasanya 5 menit hilang, atau enggak sampai 5 menit sudah enakan. Tapi kalau sudah 5 menit 10 menit enggak hilang, sudah istirahat enggak hilang, bisa diberikan obat di bawah lidah yang dihisap-hisap. Nah, itu biasanya kalau sudah ketemu sama dokter jantungnya biasanya dibekali itu, nanti ditaruh bawah lidah, dihisap sambil disiapkan proses untuk diperiksa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memastikan ini suatu serangan jantung yang fatal atau bukan gitu. Kalau bukan ya biasanya cukup dirawat sehari atau pulang, tapi kalau serangan jantung ya harus dirawat inap gitu. Nah, itu biasanya harus seperti itu, dan diedukasi pasiennya harus tahu apa yang harus dikerjakan pada saat serangan seperti itu gitu. Jadi seseorang yang sudah kena penyakit jantung koroner ya, Dok ya, ataupun yang baru pertama gitu ya, itu harus selamanya minum obat seperti itu, Dok? Nggak bisa sembuh? Ya, jadi kalau misalkan sudah ada penyakit jantung koroner yang kita sebut ada penyempitan. Nah, kalau ada penyempitan itu, kalau dia sudah penyempitannya berat lebih dari 70%, misalkan dia pasti nanti aktivitas yang ringan saja sudah ada keluhan. Nah, kalau seperti itu strategi pengobatannya ada 2. Yang pertama dengan obat-obatan. Nah, dengan obat-obatan itu dikasih obat-obatan tujuannya membantu biar frekuensi nyeri dadanya berkurang. Mungkin tidak hilang 100%, tapi frekuensi nyeri dadanya berkurang. Misalkan seminggu sekali dan durasinya juga pendek. Nah, itu enggak masalah. Nah, kedua, kalau misalkan dengan obat-obatan yang sudah optimal, faktor risikonya sudah kita kontrol, gulanya kita kontrol, tensinya kita kontrol, masih juga dalam aktivitas yang ringan, skalanya ringan, misalkan jalan sini ke kamar mandi atau makan gitu nyeri dada, nah bisa dipertimbangkan untuk dilakukan kateterisasi dan kemudian dilakukan pemasangan ring jantung. Tujuannya apa? Membuka sumbatannya kalau dengan pasang ring. Tapi jangan ditiup salah. aja nggak bisa tuh, Dok? Dulu ditiup pakai balon. Ada dulu di penyempitannya itu dikembangkan di blok gitu pakai balon. Balon beneran itu? Iya, balon koroner maksudnya, bukan balon yang ini. Yang bisa melakukannya hanya dokter ya? Iya, jadi balon nanti balon. Ngambil balon, disebel, ya ternyata misalkan menyempit seperti ini kebuka gini dengan dikembangkan pakai balon itu, kemudian balonnya dikempesin lagi, dikeluarkan lagi. Nah, untuk sementara tapi ini ya? Iya, tapi ternyata angka kejadian penyempitan ulang dalam 6 bulan itu sangat tinggi, sehingga dikembangkan yang namanya ring jantung. Tujuannya apa? Setelah terbuka nggak menyempit lagi. Ya, itu namanya ada ring jantung. Nah, ring jantung itu nanti ditinggal di situ lama-lama dia akan menyatu dengan kulit dinding pembuluh darah koroner itu. Tapi yang perlu diingat adalah kalau sudah dipasang ring bukan berarti akhir dari segalanya, bukan berarti sudah selesai semua, obat-obatan tetap diminum. Harus selalu gitu ya? Iya, tujuannya apa? Yaitu tadi mencegah biar tidak terjadi serangan yang kedua. Kan udah dipasang serangan ring yang ketiga. Nah, justru dipasang ring itu kan buatan ya. Artinya kan suatu proses yang dibuat oleh manusia, dia harus mendapatkan obat pengencer darah minimal 1 tahun. Nah, itu harus rutin. Tujuannya apa? Ring itu nanti bisa nyumbat soalnya kalau tidak minum obat secara teratur. Jadi bukan berarti kalau sudah dipasang ring selesai semua, bukan. Obat-obatan tetap harus diminum. Tujuannya apa? Mencegah serangan jantung yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Gitu. Oke. Baik, masih ada waktu buat kita untuk ngobrol bersama dengan Dr. Nuriza Karuniawan di pagi ini, teman, di Obsesi. Tapi saya minta waktu dulu untuk beberapa iklan ya. Selepas itu kita akan kembali.
Baik, obsesi masih terus membersamai Anda di pagi ini bersama dengan Dr. Nuriza Karuniawan SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari RSU Muhammadiyah Ponorogo ya. Masih juga tetap fit saat puasa untuk penderita penyakit jantung koroner. Perbincangannya luar biasa, Dok. Jadi kehabisan waktu kita. Betul sekali, Mbak. Banyak ternyata ya Iya. yang penyakit jantung koroner ini. Tapi Dok, ini kan puasa ya, Dok ya. Betul. Bolehkah seseorang yang sudah kena penyakit jantung koroner ini berpuasa, Dok? Mungkin itu pertanyaannya sederhana saja ya. Boleh nggak sih puasa? Atau memang ya karena ini kewajiban dan harus nyaur lah kalau misalnya punya kewajiban puasa ya, Dok. Iya. Punya hutang puasa. Mau nggak, Dokter Pribon? Ini pertanyaannya sederhana tapi jawabnya susah sekali. Pribon. Panjang lebar. Jadi intinya kalau pasien penderita jantung ya secara umum ya, Mbak ya, tidak hanya penyakit jantung koroner, boleh nggak untuk berpuasa itu sangat tergantung sekali. Yang pertama tergantung kondisinya, dan yang kedua adalah tergantung kepada kepatuhan pasiennya dalam mengkonsumsi obat. Nah itu penting sekali. Jadi boleh apa enggak, tentunya itu harus sebisa mungkin harusnya penderita penyakit jantung itu sebelum puasa jangan sungkan untuk bertanya kepada dokter jantungnya untuk menanyakan, "Dok, apakah saya boleh puasa apa tidak?" Karena itu sangat penting sekali. Nah, pentingnya apa? Karena mungkin setiap orang berbeda. Setiap orang mungkin berbeda. Nah, apa yang membedakan? Nah, sebelum kita masuk ke situ tentunya kita harus tahu. Jadi intinya pasien itu boleh apa tidak sangat tergantung dari yang pertama tadi kondisi pasiennya itu. Kemudian yang kedua adalah kepatuhan terhadap pengobatan. Nah, kenapa itu penting? Karena sangat berbeda sekali kalau misalkan orang habis serangan jantung kurang dari misalkan baru 1 bulan habis serangan jantung yang berat, sama orang yang sudah penyakit jantung koroner stabil selama bertahun-tahun, tentunya risikonya akan berbeda. Dimana kalau orang habis serangan jantung, risiko untuk serangan berikutnya pasti lebih besar. Yang kedua, contoh, kalau misalkan orang itu menderita gangguan listrik jantung yang sangat tergantung sama obat, dan obatnya diminum 3 kali sehari, kalau nggak minum obat itu tentunya dia akan menimbulkan keluhan, tentunya itu harus jadi pertimbangan juga apakah boleh apa enggak. Dan itu berbeda sama mereka yang punya gangguan irama atau listrik jantung yang sudah terkontrol baik. Jadi kita mengenal stratifikasi risiko. Jadi sebelum pasien itu berpuasa tentunya harus dilakukan stratifikasi risiko. Artinya ini masuk kategori hijau, kuning apa merah. Kalau yang merah otomatis tidak boleh. Nah, nanti biasanya gini, pasti skenarionya seperti ini, Mbak. Jadi kalau yang hijau itu sebenarnya kalau mau puasa boleh. Tapi Di kondisi apa ini hijau ini? hijau ini contohnya yang sudah stabil, misalkan darah tinggi yang sudah terkontrol, penyakit jantung koroner yang stabil yang tidak ada riwayat serangan dalam waktu 1 bulan, itu biasanya masuk kategori hijau dan compliance atau kepatuhan minum obatnya bagus. Kemudian gangguan irama jantung yang terkontrol, semua yang terkontrol biasanya masuk kategori yang hijau, dengan syarat tidak ada penyakit penyerta atau komorbid yang berat. Misalkan jantungnya udah bagus, ternyata ada diabetes yang tidak terkontrol bagus gulanya, nah itu bisa jadi resikonya nggak jadi hijau lagi, mungkin kuning. Nah itu harus dipertimbangkan karena ini sangat sering sekali kita jumpai penyakit jantung itu tidak berjalan berdiri sendiri, seringkali banyak komorbidnya, diabetes, darah tinggi. Itu yang hijau. Nah yang kuning apa contohnya? Yang kuning itu yang risikonya, kalau yang hijau itu risiko kita sebutnya risiko ringan sedang. Kalau yang kuning risiko tinggi. Contohnya apa? Pasien dengan gagal jantung yang berat. Gagal jantung berat itu kalau kita ukur pompa jantungnya kurang dari 35%. Nah itu masuk ke dalam kategori yang kuning. Yang kedua, darah tinggi yang tidak terkontrol. Yang ketiga, habis serangan jantung kurang dari 6 minggu, misalkan masih fresh nih, habis serangan jantung baru lulus dari ICU 1 bulan yang lalu, itu masuk kategori kuning. Nah kemudian pasien-pasien dengan gangguan katup yang berat,
biasanya juga masuk kategori kuning. Gangguan listrik jantung yang tidak terkontrol, nah itu juga masuk kategori kuning. Yang kategori yang sangat tinggi resikonya yang merah itu adalah contohnya gagal jantung yang berat yang sering bolak-balik ngamar. Nah, itu harus dipertimbangkan. Jadi tergantung sama sering dan jarangnya seseorang kambuh ya dok ya? Satu tergantung itu, yang kedua tergantung jenis kelainannya, yang ketiga terkontrol apa enggak, yang keempat tergantung ada komorbid apa enggak, yang kelima kepatuhan pasien minum obat. Nah itu harus sangat dipertimbangkan sekali. Nah kalau resikonya hijau dan komorbidnya enggak ada, boleh untuk puasa setelah dilakukan penyesuaian misalkan obatnya ya. Yang kedua, kalau obat untuk penderita jantung koroner itu harus diberikan 3 kali sehari ya dok? Nggak bisa 2 kali? Tidak semua. Jadi kalau kita nanti kita akan bicara obat ya. Kalau kita kembali ke stratifikasi risiko yang tadi, kalau dia kuning sama merah sebenarnya kalau kuning itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk puasa. Tapi kalau merah sebenarnya sangat risiko tinggi kalau puasa. Tapi pada faktanya biasanya pasiennya, dok saya mau tetap puasa. Nah terus mau apa yang harus dikerjakan? Nah tentunya sebagai dokter tentunya kita lakukan penyesuaian Mbak. Penyesuaian itu dalam hal obat contohnya. Nah tentunya kita akan pilih obat yang diminum sehari sekali. Nah itu akan lebih memudahkan pasiennya dibandingkan yang 3 kali atau 2 kali sehari. Yang sehari sekali. Nah itu kita akan ganti atau modifikasi itu. Yang kedua, kita beritahu pada pasien misalkan yang risiko tinggi dan sangat tinggi masih tetap memutuskan untuk puasa, kita kasih tahu pasiennya, Bapak Ibu ini kalau misalkan Bapak Ibu nggak kuat harus buka puasa lebih awal. Nah itu harus disampaikan. Misalkan puasa tapi pasiennya lemes sekali atau mungkin nyeri dada, ya mau nggak mau harus buka puasa. Nah itu harus disampaikan. Atau mungkin alternatifnya membayar fidyah ya, artinya tidak puasa tapi mengganti dengan yang lain. Nah itu bisa kita tawarkan kepada pasiennya. Tapi seringkali ya kita sebatas sebagai dokter ya kita melakukan stratifikasi risiko, memasukkan pasien ini ke dalam kategori merah, kuning, hijau. Nah keputusan tetap ke pasien setelah kita beritahukan. Nah strateginya untuk menurunkan risiko yang tinggi itu yaitu salah satunya kita atur obatnya. Obat-obat yang kalau bisa 1 hari sekali ya 1 hari sekali. Tapi kalau misalkan obatnya tidak ada sediaan yang 1 hari sekali dan pasiennya harus minum 3 kali sehari, nah kita beritahukan kalau misalkan nanti bapak puasa atau ibu puasa gitu ya nanti bisa kambuh gitu, kelainan jantungnya. Terus kita juga harus sampaikan terkait dengan risiko-risiko yang terkait puasa. Contoh kalau kurang cairan, kalau gangguan elektrolit, nah itu seringkali biasanya obat-obat jantung tuh mempengaruhi itu semua. Jadi kalau ada kurang cairan, gangguan elektrolit nanti bisa mencetuskan gangguan-gangguan terutama yang berkaitan dengan listrik, atau mungkin pasien-pasien yang pompa jantungnya lemah yang tensinya sudah pas-pasan gitu, kurang minum, nah nanti bisa tensinya ngedrop, pasiennya pusing, pingsan. Nah itu yang bahaya seperti itu. Ya, dok, betul sekali. Jadi biasanya kita tetap, jadi sebaiknya sebelum puasa itu konsultasi beneran ya sama konsultasi betul ya? Sama dokternya, sampai dokternya bilang oh ini boleh puasa, tapi dengan catatan nanti kita informasikan risiko-risiko yang terkait dengan menjalani puasa, kemudian kita atur pemberian obatnya, kemudian ya itu tadi kalau memang tidak kuat ya harus berbuka mau nggak mau gitu. Yeah. Dok, ada nggak sih makanan dan minuman yang misalnya ini bisa meningkatkan resiko kambuhnya jantung koroner itu, dok? Oh, kalau jantung koroner sebenarnya kalau makanan minuman ya kaitannya sama ini ya. Kalau makanan-makanan yang berlemak, berminyak itu nanti kan kaitannya sama nanti kolesterolnya jadi tinggi. Nah, itu bisa mencetuskan serangan. Atau mungkin seringkali pasien penyakit jantung koroner kan punya penyakit penyerta, misalkan darah tinggi. Kalau banyak konsumsi buka puasanya beli di luar gorengan-gorengan itu kan seringkali dikasih bumbu penyedap atau garamnya tinggi. Nanti tensinya jadi tinggi, tidak terkontrol, bisa mencetuskan serangan. Atau mungkin pasien yang
punya riwayat diabetes, minumnya manis-manis tidak terkontrol, gulanya sangat tinggi sekali, bisa memicu serangan. Jadi itu sangat tergantung dari komorbidnya juga, dan juga biasanya rata-rata makanan-makanan yang terlalu manis, yang asin sama yang berlemak itu yang biasanya meningkatkan risiko serangan pada kasus-kasus tertentu biasanya. Memang ya. harus dalam arti puasa yang menahan diri dalam arti yang sebenarnya ya, termasuk soal pemilihan menu makanan dan sebagainya ya, Dok ya. Sebenarnya boleh, tapi dalam jumlah yang mungkin yang dalam batas wajar ya kadang. Tapi ya untuk yang diabetes ya memang untuk yang manis benar-benar harus dibatasi, dan memang gulanya khusus ya untuk yang seperti itu ya. Terus termasuk yang darah tinggi juga itu pengaturan garamnya juga harus bagus. Nah Dok, ini lantas apa ini tipsnya untuk yang masih sehat lah, mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari itu ya Dok ya, tips sehat untuk pencegahan penyakit jantung koroner apa saja Dok? Untuk tips-tipsnya yang pertama adalah jauhi rokok ya. Buat yang belum merokok ya nggak usah merokok. Kalau yang sudah merokok segera berhenti merokok. Dan berhentinya jangan tanggung-tanggung. Dok, saya mau berhenti, saya 1 bungkus, setengah bungkus, nggak usah langsung berhenti saja. Nanti biasanya akan ada keluhan yang kita sebut withdrawal syndrome. Withdrawal syndrome itu orang yang biasa merokok terus nanti pusing, gelisah segala macam, itu nanti dalam 2-3 minggu atau 1 bulan biasanya hilang sendiri, dan setelah bisa melewati fase itu nanti dia akan lancar untuk berhenti merokok. Yang pertama berhenti merokok, yang kedua olahraga teratur. Olahraganya apa? Aerobik. Contoh aerobik apa? Sepeda, jalan kaki yang mungkin nanti intensitasnya bisa ditingkatkan, jogging. Nah sifatnya aerobik. Berapa kali Dok? Seminggu 5 minimal. 5 Dok? 5 kali seminggu, durasinya minimal 30 menit. Nah setiap sesi itu pasti nanti kita akan tingkatkan terus. Misalkan 2 minggu, 1 bulan kuat, durasinya kita tambah, intensitasnya kita tambah. Tapi prinsipnya harus sesuai dengan kemampuan. Yang kedua olahraga. Yang ketiga ya harus dibatasi konsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung kolesterol tinggi, kemudian gula-gula yang tinggi. Nah itu harus dikurangi dan kalau bisa dihindari. Dan yang buat kita ini ya harus kurangi kebanyakan duduk, kita harus gerak dan gerak. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting kalau yang masih sehat jangan lupa untuk screening, medical check up secara berkala. Buat yang sakit jangan sampai bosan, karena itu tadi yang saya bilang, kadang obat itu tidak untuk menyembuhkan tapi untuk mencegah, biar tidak terjadi serangan jantung yang lebih fatal. Dan itu yang seringkali pasien abaikan, saya sudah enakan, tidak usah kontrol, ternyata datang sudah serangan lagi. Nah itu yang biasanya dokter-dokter jantung sangat nggak pengen ketemu tuh yang sudah serangan lagi seperti itu. Siap. Baik, lantas kalau misalnya Dok ada teman-teman kita yang kena merasakan nyeri dada dan sebagainya, sebaiknya pasti ini dikonsultasikan juga ya ke rumah sakit seperti itu. Kalau di rumah sakit Muhammadiyah kayak gimana Dok? Ya kalau di Muhammadiyah kita layanan poliklinik Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat untuk jamnya berapa itu Dok? Dari jam 7 sampai jam 2 siang untuk layanan jantung ya. Di situ termasuk kita juga fasilitas-fasilitas untuk screening dan untuk mendeteksi penyakit jantung itu kita lengkap ya. Ada rekam jantung atau EKG, kemudian di sana kita juga ada ronsen, ada ekokardiografi atau USG jantung di sana. Jadi dan bentar lagi mungkin kita akan punya alat treadmill untuk evaluasi pasien-pasien yang kita curigai atau yang sudah terbukti memiliki penyakit jantung koroner gitu. Nah, di sana sudah lengkap kan? Makanya langsung aja ke Rumah Sakit Muhammadiyah ya. Iya. Pokoknya jangan ngerasa takut, jangan-jangan nanti aduh, kok saya merasakan ini. Takut malah justru nggak periksa ya, Dok ya. Iya, justru kalau memang normal ya normal, nanti enggak usah kontrol lagi. Tapi kalau ternyata ada masalah, semakin cepat terdeteksi, semakin cepat diobati akan semakin baik. Karena seringkali jantung itu fatal, beda sama sakit yang lain gitu. Baik. Oke, BPJS juga bisa ya Dok ya? Oh tentu bisa melayani umum dan BPJS. Caranya kalau misalnya memakai BPJS Dokter? Ya tentunya biasanya kalau dari layanan rawat jalan harus ada rujukan dari Vaskes
pertama ya. Nanti setelah ada rujukan bisa langsung digunakan untuk layanan poli di Res Muhammadiyah. Jadi harus ada rujukannya dulu dari vaskes yang pertama gitu. Oke. Yang penting semuanya sama ya dok, mau yang pakai BPJS mau yang umum sama. Jadi standar pelayanan kita di RS Muhammadiyah ini sama, mau yang umum mau yang BPJS kita mengadopsi pada panduan-panduan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Jantung yang terbaru, dan itu kita aplikasikan untuk baik yang umum maupun yang BPJS. Jadi tidak ada ya perbedaan sama sekali. Siap. Gitu. Okay. Baik Dokter matur suwun sudah rawuh Ya. di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gema Surya FM. Sama-sama Mbak. Benar-benar ini mencerahkan. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa peduli sama kesehatannya ya dok ya. Betul sekali. Dan berupaya agar tetap sehat seperti itu. Baik, betul matur suwun sekali. dokter. Iya. Terima kasih dan sampai di sini program Obsesi di pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa kalau punya gangguan kesehatan atau pengen berkonsultasi, merasakan gejala-gejala Anda maupun keluarga, silakan dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo yang ada di Jalan Diponegoro Ponorogo ya. Mudah, nyaman dan Islami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.